Halo rekan IWPI, kembali lagi kita datang bersama-sama dalam ruang podcast cerdas bersama dengan IWPI. Dan hari ini, ruang podcast ini kita kedatangan tamu spesial pastinya yang akan bersama-sama dengan kita untuk membahas hal-hal yang menarik, ya khususnya dalam bidang hukum perpajakan. Dan hari ini WPI akan berkolaborasi dengan P5I dan kita sudah sama-sama tahu kita hari ini akan bertemu dengan Bapak Ketua Umum dari P5I, yaitu Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Selamat sore Bapak Dr. Alessandro Rey. Sore Bu Iren, selamat sore pemirsa. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, sehat Bu Iren. Selalu sehat ya Pak. Selalu berjuang nih buat para wajib pajak yang ada di Indonesia ya Pak ya. Betul. Oke. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak, diskusi di ruang podcast cerdas ini untuk teman-teman ataupun rekan-rekan IWPI ya Pak, untuk hal yang sepertinya sedang hot gitu ya Pak untuk kali ini. Seperti yang kita tahu bersama bahwa sedang masa dalam proses seleksi untuk calon hakim agung, ya khususnya untuk Kamartun di bidang perpajakan ya Pak ya. Oke. Nah pada saat ini kita akan ngebahas terutama dari saya yang kemarin ini beberapa waktu lalu pada tanggal kurang lebih 9 Juli ya 2024 melihat tontonan di YouTube nih Pak ya, YouTube-nya dari Komisi Yudisial dengan judul YouTube-nya adalah wawancara calon hakim agung. Pada waktu itu adalah hari yang kedua nih Pak ya, tayangan hari yang kedua. Karena hari kedua itu adalah yang memang khusus di Kamartun bagian perpajakan. Nah, ada 4 orang atau 4 calon hakim ya Pak yang sedang masuk dalam tahap wawancara di Komisi Yudisial. Dan saya juga Pak menariknya melihat ada Bapak di situ hadir. Benar ya Pak ya? Iya. Langsung tuh Pak live ya Pak? Live betul. Bukan digabung-gabungin gitu ya Pak? Oke. Nah, pada saat itu Bapak live, jadi yang menjadi ketertarikan dari saya ingin tahu nih pendapat Bapak pada saat Bapak menghadiri itu dengan proses wawancara yang terjadi. Apa nih yang menjadi hal-hal yang menarik perhatian Bapak dan menjadi catatan-catatan mungkin catatan penting yang buat juga bisa dibagikan bagi para wajib pajak khususnya rekan-rekan daripada IWPI. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Iren selaku host IWPI. Baik rekan-rekan IWPI, sebelum saya berbagi dan sharing berkaitan dengan pertanyaan Bu Iren tadi, izinkan saya menyampaikan informasi dulu Bu Iren bahwa hari ini kita berada di Malang kembali ya, karena kebetulan tadi pagi sebelum kami membuat podcast pada siang hari ini kami menghadiri undangan salah satu rekan kami kurator di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam rangka sidang terbuka disertasi program doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Yang kemudian menurut kami selain kami diundang, materinya juga berkaitan sebenarnya dengan perpajakan, yaitu pilihan hukum pembubaran perseroan pasca pilot ya. Kenapa saya katakan berhubungan dengan perpajakan? Karena kalau kita bicara perseroan terbatas, pasti kita akan berbicara mengenai kewajiban perpajakan. Dan kalau kemudian perseroan terbatas itu dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan niaga, juga ada konsekuensi kewajiban perpajakannya ya. Nah, menurut saya itu hal yang menarik juga untuk diteliti ya. Sehingga atas undangan rekan kami, maka kami kemudian hadir sekarang berada di Malang ya, mulai dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai perpajakan ya Bu Iren ya. Iya betul Pak. Berarti hari ini Indonesia kelahiran lagi satu dokter dalam bidang hukum ya Pak. Betul. Wah, patut berbangga kita ya Pak. Kalau saya nggak salah beliau adalah dokter ke 590 ya Bu ya. 590. Iya. Wah, luar biasa. Yang ditelurkan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Iya. Dan beliau juga seorang likuidator ya. Nanti kalau rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profesi likuidator, nanti silakan saksikan podcast berikutnya tanggal 2 September kalau saya nggak salah. 3 September ya. 2024 ya. Karena tanggal 2 September saya masih mengajar hukum pajak ya di Untar. Jadi 3 September Bu, 2024. Berarti dicatat ya rekan-rekan IWPI 3 September 2024.
Baik Pak, terima kasih untuk Ya. semua informasinya ya Pak. Oke. Oke. Sekarang kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Pertanyaan dari Bu Iren tadi adalah apa catatan berkaitan dengan proses seleksi ya Bu ya? Iya, pada saat Yang- ya Pak ya. Proses yang kami amati atau cermati ketika dilakukan wawancara atau interview terbuka ya Bu ya. Ya. Tanggal kalau saya nggak salah 9 Juli itu ya. 9 Iya, Juli 9 Juli. 2024 Iya, ya. betul. Memang sudah banyak informasi yang datang kepada kami meminta supaya diberikan tanggapan atau pendapat hukum atau legal opinion sehubungan dengan beberapa jawaban daripada calon hakim agung Kamartun khusus pajak. Ya. Nah, kebetulan memang kami hadir ya di sana karena memang Komisi Yudisial memberikan undangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Kami hadir di sana atas nama P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Nah, ketika kami hadir, kebetulan itu hari kedua, Ya. dan hari kedua itu adalah proses seleksi semua calon hakim agung khusus pajak. Oke. Dan pada Khusus waktu itu memang ada 4 calon hakim agung yang lolos untuk mengikuti proses wawancara atau interview terbuka. Ya. Dan itu merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir di Komisi Yudisial. Oh, oke. Ya, jadi sekedar memberikan informasi ya, Bu Iren dan para pemirsa bahwa KY melaksanakan proses seleksi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan administrasi. Ya. Tahapan yang kedua adalah tahapan seleksi kualitas atau kompetensi. Ya. Dan tahapan ketiga adalah tahapan wawancara atau interview. Oh, Ya. oke. Nah, jadi ketika sudah masuk ke tahap ketiga, tentunya sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, Ya. yaitu tahapan 1 dan tahapan 2. Oke, berarti sebelumnya jumlahnya lebih dari 4 ya Pak? Oh Ini iya, udah pasti. lewat seleksi ya Pak? Jadi Betul. 4 ini juga sudah melewati saringan yang cukup berat juga ya Pak ya? Betul. Oke. Dan KY itu biasanya mengundang pihak-pihak yang punya kepentingan itu di tahap terakhir, yaitu tahap 3. Oke, oh Ya, iya, sebelum KY kemudian mengusulkan hasil tahap 3 ini yang Iya. lolos nantinya iya. untuk diajukan kepada Komisi 3 DPR RI dalam rangka mengikuti fit and proper test. Oke. Ya, nanti Komisi 3 lah yang akan menentukan siapa-siapa yang lolos. Ya, kemudian nanti setelah lolos ya tentunya akan dilantik oleh Mahkamah Agung. Artinya Pak di Komisi Yudisial yang ketiga ini adalah yang terakhir ya Pak? Betul. Oke. Oke. Ya. Baik Pak. Nah, Kemudian, pertanyaan Bu Iren tadi, apa catatan yang kami tangkap ya, atau apa yang kami lihat secara spesifik ya? betul Pak. Oke, perlu kami sampaikan bahwa ada 4 calon hakim agung khusus pajak. Yang pertama adalah Dr. Diana Ginting, yang kedua Dr. Doni Budiono, yang ketiga adalah Hakim LY Harisiatvianto, dan yang keempat adalah Hakim Tri Hidayat. Nah, kami mengikuti dari pagi hingga sore ya, bahkan kami harus memberikan apresiasi ya, KY memberikan ruang dan tempat yang sangat pantas, bahkan menyiapkan makan siang Oh ya. ya, dalam rangka memastikan apakah calon hakim agung ini kemudian pantas untuk diusulkan kepada Komisi 3 DPR RI ya. Nah, ada beberapa catatan kami sehubungan dengan calon-calon yang diberikan pertanyaan atau dilakukan wawancara terbuka ya. Nah, sebagian besar yang menurut kami yang perlu kami catat itu adalah berkaitan dengan masalah kompetensi ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sana perlu saya sampaikan dulu informasinya bahwa calon hakim agung Diana Ginting ini adalah pejabat aktif di Kementerian Keuangan. Ya, beliau ini adalah auditor atau pemeriksanya pemeriksa pajak gitu ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan IWPI tahu pemeriksa pajak, nah dialah yang memeriksa gitu ya. Jadi pemeriksa pajak juga diperiksa ya Pak? Oke. Betul. Nah, jadi auditor pemeriksa pajak di Kementerian Keuangan ya. Nah, tentu pengalaman beliau lebih banyak sebagai pejabat atau ASN di Kementerian Keuangan. Ya, spesifiknya adalah auditor. Iya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa beliau itu sebenarnya belum pernah beracara di pengadilan manapun karena memang beliau bukan seorang hakim ya. Jadi pejabat aktif ya. Oke. Tentu kompetensi beliau itu di bidang perpajakan ya. Namun bukan berkaitan dengan hukum acara peradilan pajak. Nah, jadi rekan-rekan IWPI harus tahu ya sedikit banyak
bahwa beracara di pengadilan pajak atau memahami hukum acara peradilan pajak itu berbeda dengan praktek keseharian di luar pengadilan pajak ya. Kalau di luar pengadilan pajak kita tahu ada KPP, ada Kanwil, ada kantor pusat ya. Tentu hukum acaranya berbeda dengan hukum acara yang ada di pengadilan pajak. Nah, Dr. Diana Ginting ini punya pengalaman tentu di luar pengadilan. Sementara beliau nantinya akan menjadi hakim. Nah, tentu ini juga yang harus menjadi catatan kami gitu ya. Kalau yang bersangkutan itu tidak punya kompetensi di dunia peradilan, tapi punya kompetensi atau pengalaman sebagai pejabat pemerintahan di bidang perpajakan atau ASN di bidang perpajakan. Oke, artinya Pak, Ibu Dr. Diana ini ya, artinya dalam bidang perpajakan memang udah dalam sehari-harinya betul. Ya, sebagai pemeriksa ataupun auditor, tapi dalam praktek secara hukum di peradilan itu yang belum ada gitu maksudnya. Betul. Pak? Oke. Iya. Karena memang beliau tidak pernah menjadi hakim ya. Ya. Iya, betul. Dan seharusnya menurut kami beliau tidak langsung mencalonkan diri menjadi calon hakim agung ya di Kamar Tun khusus pajak karena kan hakim agung itu adalah hakim yang memang posisinya tertinggi ya di antara semua jajaran hakim dan bekerja di Mahkamah Agung tentunya ya. Nah, seharusnya beliau kan mencoba dulu di pengadilan pajak dulu ya sebelum kemudian mengajukan dirinya di Mahkamah Agung ya. Tapi nggak apa-apa kan, namanya usaha kan. Ya. Tapi yang kami catat adalah masalah kompetensi atau masalah pengalaman. Yang kedua, Dr. Doni Budiono ini adalah seorang praktisi perpajakan. Beliau latar belakangnya sebenarnya konsultan pajak. Ya. Nah, tentu dia atau beliau ini kan juga punya background di bidang akuntansi, kemudian menindaklanjutinya dengan pendidikan di bidang hukum. Nah, kalau kita bicara kompetensi perpajakan, khususnya akuntansi ya, dan juga mengenai hukum perpajakan, tentu menurut kami atau menurut saya beliau punya kompetensi itu. Yang dia tidak punya itu adalah kompetensi bagaimana beracara ya kan di pengadilan, khususnya di pengadilan pajak ya. Meskipun beliau punya pengalaman sebagai kuasa hukum tentunya di pengadilan pajak ya yang membela wajib pajak. Tapi kan pengalaman sebagai hakim tentunya kan belum ada. Dan beda ya Pak itu. Beda ya kan. Karena aura megang palu dengan tidak megang palu beda palu ya Bu ya. Ya kan ya. Kalau megang palu kan itu beda gitu ya. Posisi duduk aja udah beda ya beda, Pak. Ya kan ya. Jangan sampai salah ketok gitu ya Bu ya. Kalau salah ketok itu mempunyai dampak hukum yang kemudian harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara. Nah, kemudian yang ketiga adalah LY Harisi Advianto. Nah, kalau beliau ini adalah hakim aktif di pengadilan pajak, ya. Dan menurut penelusuran kami, beliau ini kalau kami tidak salah, beliau ini kurang lebih menjadi hakim sudah hampir 8 tahun, kurang lebih lah ya. Nah, dan beliau setelah menjadi hakim 8 tahun kurang lebih, lalu kemudian beliau memutuskan untuk mengajukan diri menjadi calon hakim agung khusus pajak, ya. Kemudian yang terakhir adalah Hakim Tri Hidayat ya. Tri Hidayat Wahyudi yang kemudian juga masih menjabat sebagai hakim aktif di pengadilan pajak ya. Nah, tentunya dua orang ini mempunyai pengalaman beracara di pengadilan pajak ya. Nah, itu yang kami catat ya. Sehingga dua orang ini mungkin relevan untuk diajukan mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Nah, itu yang beberapa catatan yang kami take note ya. Kemudian catatan lain yang juga kami perhatikan adalah jawaban atau tanggapan daripada calon hakim agung ya. Terutama jawaban-jawaban yang memang sudah diakui oleh calon hakim agung tersebut. Nah, contoh misalnya Bu Iren ya. Kalau kita nonton YouTube-nya ya, ada beberapa jawaban dari calon hakim agung, misalnya Hakim LY Harisi Advianto ya. Dan itu kan atau videonya itu kan terbuka untuk umum ya, dan itu diupload oleh akun Komisi Yudisial. Nah, kalau kita perhatikan catatan kami ketika beliau ditanya oleh
panelis ya. Salah satunya adalah Dr. Siti Nurjana SHMH ya. Beliau mengatakan, apakah benar saudara itu menangani perkara sudah 2 tahun belum diputus perkaranya? Lalu beliau mengatakan iya ya. Padahal di satu sisi beliau mengatakan bahwa untuk memutus perkara pajak khususnya perkara PPh badan itu cukup butuh waktu 7 hari. PPN 2 jam. Ya, turunan PPh badan kalau kompleks 10 hari. Tapi kemudian perkara yang ditangani itu sudah 2 tahun belum diputus. Lama ya Pak? Nah, sangat lama ya. Dan itu sudah diakui sebagai perkara yang dia tangani ya. Meskipun dia hanya sebagai hakim anggota, namun perkaranya belum diputus ya. Lalu kemudian panelis tersebut menanyakan lagi, kalau begitu jangka waktu yang wajar itu berapa lama untuk bisa memutus? Lalu yang bersangkutan bilang harusnya untuk perkara gugatan 6 bulan. Loh, kalau 6 bulan sangat jauh juga dari 2 tahun. Ya. Nah, sementara kita tahu kalau kita bicara hukum acara peradilan pajak, gugatan itu 6 bulan dan kalau tidak selesai bisa diperpanjang 3 bulan. Jadi total 9 bulan. Tapi kan 9 bulan tidak sama dengan 2 tahun. Ya. Beda, nah, ini juga yang menjadi persoalan kan. Nah, yang bersangkutan sudah mengakui bahwa sebenarnya beliau itu menangani perkara itu dan perkara itu sudah diucapkan sendiri loh oleh panelisnya. Perkara antara PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Direktur Jenderal Pajak. Dan salah satu hakimnya adalah beliau. Perkaranya belum diputus dalam waktu 2 tahun. Ya. Dan itu sudah diakui oleh dia dengan berbagai macam alasan, ya. Tapi itu diakui bahwa itu perkaranya belum diputus. Bahkan dia mengakui bahwa itu sudah 2 kali ulang tahun katanya, ya kan ya. Betul. Nah, jadi kalau bayi udah 2 kali ulang tahun dia udah bisa jalan tuh harusnya kan ya. Nah, dan itu adalah bentuk pengakuan ya sebagai menurut kami itu dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, yang menarik untuk dicatat adalah namun demikian meskipun pelanggaran tersebut diakui, kami mencatat KY tetap mengusulkan calon hakim agung tersebut kepada Komisi 3 DPR RI untuk dilakukan fit and proper test. Oke. Udah menarik banget nih Pak ya. Banyak banget ternyata rekan-rekan IWPI yang menjadi catatan penting dan menarik bagi Bapak Dr. Alessandro Rey. Saya yang nyimak dari tadi nih banyak banget ternyata yang menarik ya. Nah, yang menjadi menarik buat saya nih Pak dari cerita Bapak pada saat sore hari ini ada 2 ya Pak, yaitu kompetensi dan juga adalah bagaimana tanggapan yang mewakili apa sih sebenarnya yang terjadi dalam saat para calon hakim ini berpengalaman dalam bidang hukum tadi ya. Contohnya adalah yang sudah memang sebagai hakim ya selama ini dalam pengadilan pajak. Pertama Pak, yang kompetensi itu memang tidak terlihat oleh kami ya Pak. Kalau saya menonton dari awal sampai habis saya nggak paham kalau belum memahami gitu ya Ibu Dr. Diana itu kesehariannya seperti apa, dia sudah menjadi maksudnya profilnya gitu ya Pak. Tapi akhirnya saya menjadi tahu nih clear sore hari ini ya dari informasi dari Pak Dr. Alessandro Rey. Dan yang kedua yang lebih menarik buat saya adalah tentang tanya jawab tadi ya Pak antara panelis dengan calon hakim agung. Dan ternyata ada seperti ketidaksinkronan ya Pak antara teoretik yang seharusnya itu batasnya 6 bulan tapi ternyata beliau memutus 2 tahun sampai 2 kali ulang tahun gitu ya Pak. Nah, kemudian Bapak juga menjelaskan bahwa menurut pandangan Bapak ya sebagai seorang ahli pajak, hukum pajak, ada dugaan adanya pelanggaran kode etik. Benar ya Pak? Mungkin saya ingin tanya dulu nih dari sisi hukum ya para rekan-rekan IWPI. Dikatakan diduga melanggar hukum kode etik. Kode etik seperti apa sih Pak? Dan dalam segi hukum yang bagaimana kode etik itu ada gitu loh. Jadi mungkin kita perlu dijelasin dulu ya Pak. Tiba-tiba kok bisa dibilang bahwa diduga melanggar kode etik? Kode etik yang seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan dulu atau definisikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Iren. Jadi perlu saya lanjutkan tadi bahwa kenapa saya sebutkan tadi dugaan pelanggaran kode etik ya, karena memang beliau itu sudah mengakui ya, hakim contohnya tadi ya, Hakim L.Y. Harisya-Advianto sudah mengakui bahwa beliau itu menangani perkara yang saya sebutkan tadi, perkara PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Dirjen Pajak dan sudah berjalan 2 tahun tapi belum diputus ya. Nah,
panelis dari Komisi Yudisial menanyakan, apakah menurut saudara calon hakim agung, maksudnya menurut Hakim L.Y. Haris Yatvianto ini, hal tersebut dapat dibenarkan. Apakah hal itu sesuai dengan kode etik? Ya. Lalu yang bersangkutan mengatakan justru tidak. Artinya kan yang bersangkutan sudah mengakui bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Meskipun belum ada keputusan final dari Komisi Yudisial, tapi itu adalah pengakuan. Ya, kalau kita bicara pengakuan di dalam hukum, itu sebenarnya satu alat bukti yang cukup kuat. Ya, kecuali tidak diakui, Bu. Ya. Jadi kalau sudah diakui bahwa betul yang bersangkutan menangani perkara itu, betul bahwa 2 tahun belum diputus, ya, maka prinsip apa yang dilanggar dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim? Lalu yang bersangkutan menjawab, itu namanya prinsip profesional. Nah, jadi panelis pun sudah menekankan bahwa itu adalah betul pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur di butir 10 KE PPH. Ya, ada dasar hukumnya itu ya. Ada. Jadi seorang hakim itu kan yang tadi saya sebutkan Bu Iren, dia bukan hanya pegang palu di tangan kanannya ketak-ketok gitu ya, tapi tentunya dia mempunyai satu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan itu diatur oleh kerjasama surat atau perjanjian kerjasama lah kita boleh sebut antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Karena semua hakim berada di bawah Mahkamah Agung. Kenapa Komisi Yudisial? Karena memang tugasnya adalah memantau perbuatan atau perilaku hakim. Jadi sudah ada aturannya. Itu yang disebut dengan KEPPH. Nah, sehingga di situ ada ada pengakuan perbuatan dan sudah ditegaskan oleh panelis Komisi Yudisial bahwa itu adalah bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, kemudian perlu saya tambahkan, selain daripada mengenai jangka waktu 2 tahun yang belum diputus dan merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berupa perbuatan yang tidak profesional dari seorang hakim, ternyata panelis yang lain menanyakan perilaku lain dari hakim yang sama, yaitu panelis Ibu Sukma Violeta. Beliau menanyakan mengenai kenapa saudara ketika menangani perkara sering sekali membuat kesalahan dalam putusan. Dan itu kembali lagi yang bersangkutan mengatakan itu hal yang biasa. Ya kan? Jadi kalau salah ya itu manusiawi, salah tulis, salah ketik kan begitu ya. Lalu kemudian panelis Komisi Yudisial menanyakan, lalu apa yang dilakukan? Lalu kemudian Hakim L.Y. Haris Yatvianto mengatakan, ya tentu kami akan melakukan sidang dengan hukum acara cepat untuk memperbaiki. Dan menurut beliau itu hal yang manusiawi dan lumrah. Karena apa? Karena perkaranya banyak. Jadi bisa saja salah tulis, salah ketik, salah hitung ya. Mungkin nolnya kurang 1 atau kelebihan 1 gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus diperbaiki dan menurut dia manusiawi ya. Namun catatan kami dari P5I itu bukan sesuatu yang mungkin bisa ditoleransi ya. Kalau beliau mengatakan itu sudah sering. Ya kan ya. Artinya apa? Ada beberapa analisis. Yang pertama ya, yang membuat putusan jangan-jangan bukan dia. Bisa jadi yang buat putusan ini panitera penggantinya. Kok bisa dia sering salah gitu ya. Biasanya kalau orang yang buat Bu ya, dia itu bisa meminimalisir kesalahan. Kecuali orang lain yang buat, dia tinggal terima jadi. Kan begitu. Tidak bisa saja gitu ya kan. Kan patut diduga. Ya, ini bukan merupakan suatu fitnah, tapi patut diduga. Kalau kemudian yang bersangkutan mengakui, ya itu kami sudah biasa melakukan itu. Dan konsekuensinya adalah menurut dia, kami harus bersidang dengan hukum acara cepat. Ya kan. Nah, yang kedua kemungkinannya adalah yang bersangkutan yang membuat ya, tapi kemudian memang yang bersangkutan kurang profesional sehingga dalam membuat pertimbangan hukum sering terjadi salah tulis, salah ketik ya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, itu harus dijawab oleh yang bersangkutan. Nah, jadi menurut kami, catatan kami dari P5I, meskipun itu salah tulis kemudian salah ketik, tapi itu berdampak hukum yang luar biasa. Dan kalau dikatakan sering dan manusiawi, menurut kami menjadi tidak logis. Karena yang manusiawi itu bukan berarti bisa ditoleransi kalau salahnya berulang-ulang. Ya kalau berulang-ulang jadi kebiasaan namanya.
Iya betul. Iya kan? Tapi kalau sekali dua kali itu manusiawi. Iya. Tapi kalau berkali-kali menjadi nggak manusiawi. Iya. Nah, kemungkinan yang ketiga, Bu, jangan-jangan ada dugaan intervensi. Jangan-jangan ini kalau misalnya nolnya kurang 1 atau mau ditambahin 1 kan tergantung nih. Nah, ini kasusnya siapa nih? Kan jadi ada dugaan seperti itu. Oke. Ya kan, kita mau tentukan kurang pajaknya berapa nih misalnya gitu ya. Ini mau 1 miliar atau 10 miliar? Kalau 10 miliar kan tambahin 01 di belakangnya. Iya. Apakah seperti itu gitu ya? Nah, jadi untuk menghilangkan praduga-praduga seperti itu harusnya itu tidak harus dilakukan dan tidak dapat diterima alasan itu kalau kemudian terjadi berulang-ulang. Iya. Ya. Setuju, Nah, itu Pak. contohnya. Iya. Kemudian yang menarik lagi yang kami catat ya, Bu Iren, adalah ketika panelis yang sama menanyakan mengenai perilaku beliau ketika bersidang di pengadilan pajak dan ketika para pihak, contohnya wajib pajak ya, meminta kepada beliau untuk menghadirkan ahli. Namun beliau menolak ya dengan alasan kami semua ini hakim kan sudah ahli. Untuk apa Anda ini penggugat atau pemohon hendak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya? Ya. Nah, itu tentunya menurut kami seperti jawaban beliau sendiri sudah mengakui bahwa itu dilakukan di tahun 2016, 2017, bahkan ada lagi ya kan menurut kami di tahun-tahun yang lebih dekat ya, yang lebih muda gitu tahunnya, bukan 2016 2017. Nah, tapi beliau sudah mengakui dari 2016 itu sudah melakukan itu. Meskipun dia mengakui bahwa dia itu sebagai hakim anggota. Awal ya, maksudnya masih awal-awal Pak, saya dengar di videonya itu Pak. Dia masih awal-awal lulus jadi hakim. Iya. Ya. Nah, ya meskipun dia masih baru jadi hakim, tapi kan dia punya kewenangan untuk membuat suatu dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Jadi kalau ketua majelisnya melarang, dia punya kewenangan untuk tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena itu haknya wajib pajak untuk menghadirkan ahli. Jadi tidak bisa juga dikebiri ya. Ya, dengan alasan bahwa hakim sudah ahli. Ya, kenapa itu tidak bisa diterima, Bu Iren? Karena hakim itu bukan alat bukti. Ya, keterangan ahli itu alat bukti, jadi perlu didengar. Nah, kalau alat bukti yang mau diajukan tidak mau didengar, lalu apa gunanya persidangan? Betul. Nah, sehingga menurut kami pengakuan ini sudah cukup membuktikan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Iya. Namun demikian, lagi-lagi pertanyaannya adalah kenapa bisa diloloskan oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI. Nah, itu bicara mengenai tanya jawab ya Bu ya. Tanya jawab berkaitan dengan perilaku. Nah, kita belum sampai kepada tanya jawab mengenai kompetensi. Nah, ini ada lagi yang menarik lagi. Nah, tapi kembali lagi saya kembalikan kepada Bu Iren terlebih dahulu. Banyak ya nih rekan-rekan WPI, bisa nggak kelar kita nih ya di sini Ruang Podcast, memang harus bersambung. Oke, baik. Tadi kita melihat ataupun sudah mendengar sharing dari Pak Dr. Alessandro Rey, yaitu mengenai pelanggaran kode etik. Dan pertanyaan Bapak terakhir adalah juga yang menjadi perhatian, kok bisa ya lolos? Padahal menjadi seorang hakim agung adalah hakim yang tertinggi ya Pak. Sebagai kami juga tahu, kami ya rakyat Indonesia, kalau orang suka bilang rakyat jelata mencari keadilan kemana nih? Ke pengadilan ya, mencari keadilan di pengadilan, dan kami sangat menyerahkan, bahkan kadang berserah kepada hakim. Nah, jika hakim yang tertinggi saja juga memiliki, tadi dalam tanda kutip adalah kesalahan-kesalahan yang menjadi kebiasaan, akan dikhawatirkan tuh menjadi kesalahan tuh menjadi jangan-jangan jadi dianggap kebenaran gitu ya, karena salah yang berulang. Nah Pak, jadi kalau adanya diduga pelanggaran kode etik tadi yang Bapak sharing satu calon hakim agung ini, adalah yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah, kita tidak membahas kompetensi dulu ya Pak, karena saya juga penasaran tentang kompetensi yang Bapak ceritakan tadi, tapi ini kayaknya udah masuk ke pelanggaran kode etik dulu ya Pak ya. Nah, Bapak waktu itu hadir dan mewakili P5I ya Pak, sebagai satu lembaga ataupun perkumpulan yang juga mewadahi bagaimana bisa untuk berjuang bagi kita semua wajib pajak. Pada saat Bapak melihat ini, dan tadi Bapak berkali-kali katakan bahwa kami P5I tidak bisa menerima ini gitu ya. Pastinya ini menjadi sesuatu hal yang udara segar buat IWPI pastinya Pak, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Nah,
kalau saya ingin tahu Pak, setelah Bapak hadir dan Bapak mendengar, Bapak menemukan dan menganalisa tadi beberapa hal, dugaan-dugaan, kemungkinan-kemungkinan, apa kemudian yang Bapak lakukan sebagai upaya konkret ya dari perwakilan ataupun sebagai P5I perkumpulan untuk bisa mengantisipasi supaya kekhawatiran ya yang kita khawatirkan bahwa jangan sampai kita ada hakim agung yang nggak sesuai dengan spesifikasinya Pak ya, dengan standarnya di mana itu menegakkan keadilan ya, pasti dengan taat pada peraturan, ketentuan juga harus paham, punya perilaku yang benar gitu ya Pak. Apa Pak yang sudah dilakukan oleh P5I? Ya, baik, pertanyaan yang baik sekali dari Bu Iren. Jadi setelah kami hadir di agenda wawancara atau interview terbuka di Komisi Yudisial, kami masih ingat pada waktu itu kalau saya nggak salah itu di hari Kamis ya Bu ya. Nah kemudian setelah itu kami bersurat kepada Komisi Yudisial. Namun sangat disayangkan Komisi Yudisial itu hari berikutnya kalau kami nggak salah itu hari Jumat ya, itu sudah memberikan keputusan gitu Bu. Oh cepat sekali ya Pak ya. Cepat sekali. Sementara mereka mungkin menurut kami belum membaca surat kami ya. Jadi kalau hari ini selesai wawancaranya, besoknya sudah ditentukan dari 4 itu mana yang lolos. Dari 4 itu ternyata yang lolos 3. Yang tidak lolos adalah Dr. Doni Budiono. Ya. Nah, sehingga 3 itu yang 3 yang lainnya itu diloloskan untuk mengikuti fit and proper test. Jadi keesokan harinya kami mengajukan surat, keesokan harinya sudah ditentukan siapa yang lolos. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami ingin mengusulkan kepada Komisi Yudisial jangan terlalu terburu-buru ya. Karena apa? Karena ini menentukan wakil Tuhan di bumi ini. Jadi tidak perlu terburu-buru gitu ya. Salah menentukan wakil Tuhan, maka tidak akan tercapai keadilan. Ya. Nah, jadi itu yang kami sesalkan. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua KIY ke depannya tidak usah terburu-buru. Meskipun kami tahu tugas KIY adalah melakukan rekrutmen hakim apabila diminta oleh Mahkamah Agung. Ya, tapi bukan berarti kalau tugasnya merekrut itu artinya merekrut dengan tanda petik terburu-buru, bahkan tanda petik serampangan, nggak begitu juga ya. Jadi berikanlah kesempatan kepada publik atau masyarakat untuk memberikan masukan dari setiap agenda. Jadi agendanya kemarin wawancara kan, interview terbuka, harusnya diberikan kesempatan dulu, katakanlah seminggu atau 2 minggu ya, supaya publik bisa memberikan masukan. Nggak langsung memberikan keputusan ya. Nah, jadi kami sudah berupaya, kami bersurat. Namun apa daya mereka sudah memutuskan. Ya Pak ya. Nah, namun tentunya kami dari P5I tidak tinggal diam. Karena apa? Karena kami berkeyakinan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat pasal 1 angka 3 Konstitusi Amandemen ketiga. Jadi, oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum itu harus bisa diupayakan, ya, harus bisa di fight for, ya, tidak bisa tidak, karena negara kita bukan negara pajak, ya, kita tahu kita butuh pajak, tapi mencari uang dari pajak itu bukan berarti harus melawan hukum. Ya, nah upaya kami selain daripada bersurat kepada KIY, kami juga sudah bersurat kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, kami bersurat melalui Sekjen DPR RI, ya, dari P5I, ya, dan menurut kami bukan hanya kami yang bersurat, ya, ada beberapa organisasi lain, mungkin termasuk IWPI. Yang sudah bersurat, dan mungkin ada beberapa lembaga-lembaga lain, ada firma-firma yang lain, kantor hukum, kantor advokat yang lain yang bersurat. Ya, kenapa? Karena melihat ada sesuatu yang tidak lazim dan perlu diluruskan. Ya, nah P5I mengirimkan surat seperti yang tadi sudah saya katakan kepada Sekjen DPR RI mengenai 3 calon hakim agung ini. Ya. Dan di dalam suratnya P5I itu membuat satu paparan yang sangat komprehensif, ya, baik itu paparan kompetensi, paparan pedoman dan perilaku hakim, maupun paparan ketidaklaziman dari kekayaan berdasarkan LHKPN. Oh, ada beberapa poin. Ya. Karena memang kalau kita bicara pejabat dan hakim tidak lepas daripada kekayaan tanda petik yang diduga tidak wajar. Jadi kami memberikan paparan itu dari 3 perspektif yang berbeda dan kami sudah sampaikan.
ya. baik. Dan ternyata Ya. Bu Iren, setelah kami bersurat terakhir kepada Komisi 3 DPR RI, telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut daripada wawancara di KY, Ya. itu adalah berupa fit and proper test ya di Komisi 3 DPR RI yang baru dilaksanakan kemarin ternyata. Kemarin Kemarin tanggal itu 27 Agustus ya Pak? Iya, 27 Oke, Agustus iya. 2024. Dan ini viral di akunnya DPR RI. Oh, Ada iya. di YouTube juga. Oke, sudah Ya. tayang ya Pak ya? Sudah, YouTube-nya? ya kan ya. Dan ternyata apa yang kami upayakan tidak sia-sia. Oh ya? Ya, kenapa tidak sia-sia? Buktinya Komisi 3 DPR RI akhirnya menunda melakukan fit and proper test dan mengembalikan 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak tersebut kepada Komisi Yudisial. Oh, artinya apa tuh Pak? Dikembalikan tuh artinya apa Pak? Ya, menurut kami dikembalikan itu adalah karena menurut Komisi 3 DPR RI proses rekrutmennya ini tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku. Ya, Oke. ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi dan itu yang menjadi perdebatan antara fraksi-fraksi di Komisi 3 DPR RI. Oke. Ya kan? Iya, Nah, iya. sehingga menurut Komisi 3 DPR RI bahwa 3 calon hakim agung yang diusulkan ini ya sebenarnya belum memenuhi syarat. Makanya dikembalikan kepada Komisi Yudisial. Oke. Nah, jadi kalau begitu kan pertanyaannya kenapa tidak memenuhi syarat kan begitu. Nah, itu yang tentunya kita akan nanti mungkin diskusikan ya atau mungkin di waktu yang Waktu lain. berbeda ya, Ya, Pak nantinya. tapi ya. intinya adalah 3 calon hakim agung itu tidak ditindaklanjuti oleh DPR RI Oke. ya dan Baik. dikembalikan kepada Komisi Komisi Yudisial. Oke Pak, berarti artinya dengan dikembalikan artinya calon hakim agung ini selanjutnya tidak dilakukan lagi seleksinya. Stop dulu. Ya, tentunya kalau DPR RI mengembalikan kepada Komisi Yudisial, Iya. maka Komisi Yudisial itu akan harus melakukan verifikasi ulang ya. Review lagi. Ya, gitu. rekrutmen awal. Oh ya, buka Ya, lagi seperti awal lagi Iya, gitu. Pak. karena apa? Karena kan menurut Komisi 3 DPR RI ada Iya. syarat yang tidak bisa dipenuhi. Kalau Oke. kita dengarkan videonya ini sekedar bocoran aja ya, Bu ya. Iya. Nah, tapi itu sudah terbuka sih sebenarnya semua orang bisa melihat di video Iya, itu. berarti bukan bocoran lagi ya, Pak. Ya, bukan bocoran. Rahasia umum gitu ya. Ya, artinya semua orang bisa tahu lah. Ya, Iya. Komisi 3 DPR RI itu mengembalikan dengan satu alasan yang sederhana. Iya. Menurut mereka, 3 calon hakim agung ini yang Iya. diusulkan itu Mm-mm. tidak memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi calon hakim agung. Kenapa? Karena berkaitan dengan jam terbang. Oke. Ya, Iya, berkaitan dengan pengalaman. Kalau kita bicara pengalaman, maka kita bicara mengenai iya. kompetensi. Kompetensi lagi ya Pak baliknya. Iya. Baik. Nah, padahal tadi kita belum sempat bicara mengenai apa yang kami catat berkaitan dengan kompetensi 3 calon hakim agung tersebut ketika melaksanakan Betul. atau ketika menjalani wawancara di Komisi Yudisial. Betul, belum kita bahas nih ya Nah. rekan-rekan IWPI ya. Tapi intinya Komisi 3 DPR RI mengembalikan itu karena masalah pengalaman, masalah Oke. jam terbang, masalah Iya. kompetensi. Oke. Ya. Oke. Nah, rekan-rekan IWPI sampai dengan obrolan kita hari ini masih banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya kepada Pak Dr. Alessandro ya. Cuman ada satu hal yang saya dapetin ya, bahwa kita nih sebagai rakyat Indonesia ya juga wajib pajak, memang kita perlu memberikan satu kontribusi yang cukup dengan cara kita memperhatikan aja nih. Nah mungkin ya dengan fit and proper test di Komisi 3 kemarin Pak akhirnya mengalami keputusan bahwa dikembalikan ya 3 calon hakim tersebut, hakim agung tersebut dikembalikan kepada Komisi Yudisial, mungkin kemungkinan besar sih menurut saya adalah adanya surat-surat yang datang dari berbagai macam lembaga advokat ya seperti IWPI ataupun P5I yang memberikan masukan, pengalaman-pengalaman dari kami ataupun dari mereka sebagai seorang wajib pajak, apa yang mereka alami dengan mungkin ketiga calon hakim agung tersebut. Oke. Lebih tepatnya mungkin tuh laporan ya atau pengaduan masyarakat lah. Ya, laporan Ya. dan pengaduan benar tuh, pengaduan masyarakat. Jadi Ya. rekan-rekan IWPI jangan berdiam diri ya. Jadi harus terus berusaha untuk menyampaikan aspirasinya karena itu akan menjadi suatu hal yang baik buat kita semua. Ya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ya. Pak, ada terkesan tadi dari saya bahwa dari KY ini 3 tes yang sudah dilewati, ada sepertinya ada yang diabaikan atau
ada yang terburu-buru atau sesuatu yang sepertinya ingin dicapai tujuannya tetapi dengan mengabaikan standar ataupun ketentuan ataupun persyaratan yang seharusnya. Ya Pak ya, kita ngomong kompetensi deh. Kita udah mulai ngomong ke situ ya, kompetensi. Pastinya kan kalau untuk menjadi seorang hakim agung pasti ada ya Pak kompetensinya. Mungkin Bapak bisa beritahukan ya atau ceritakan ke kami di pasal berapa ketentuannya, dasar hukumnya ya tentang salah satu deh ya kompetensi yang dinilai. Misalnya apakah tadi seperti ada salah satu calon hakim agung yang belum pernah punya pengalaman dalam bidang hukum ya Pak, dalam peradilan. Apakah itu memang bisa melolos dalam persyaratan apa memang tidak ada persyaratan khusus seperti itu Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang hal kompetensi Pak supaya kita juga ada gambarannya. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang baik Bu Iren. Jadi memang Komisi 3 DPR RI itu mengembalikan 3 calon hakim agung ini karena alasan jam terbang, pengalaman atau kompetensi. Dan itu memang diatur jelas di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Khususnya di pasal 7 ya. Nah, supaya saya nggak salah, saya akan contek kutipannya nih. Nah, kan begitu ya. Nggak boleh salah Pak. Supaya kan nanti rekan-rekan IWPI kan bertanya di mana itu dasarnya, kan begitu. Supaya rekan-rekan IWPI juga nggak menganggap bahwa sangatlah mudah menjadi hakim agung kan gitu ya. Nanti kalau begitu kan nanti semua anggota IWPI jadi hakim agung gitu ya. Nah kalau semua jadi hakim agung siapa yang jadi WP-nya kan begitu. Nah oke, kita akan sama-sama lihat Bu Iren di pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Nah di dalam pasal 7 itu mengatur mengenai syarat menjadi calon hakim agung dari 2 kanal yang berbeda. Kanal yang pertama dari hakim karir. Hakim karir. Hakim karir itu artinya apa sih? Lulus kuliah, berkarir sebagai hakim. Ya, kemudian bertahun-tahun, kemudian jabatannya naik. Berarti dia punya karir di situ. Jam terbang tadi itu Pak ya. Jadi ketika lulus langsung menjadi hakim. Itu yang disebut dengan hakim karir. Nah, kalau kita lihat konteksnya, sebelum kita masuk kepada masing-masing calon hakim agung, yang kedua kanalnya tadi adalah non karir. Ya, non karir itu artinya mereka yang bukan berasal dari hakim. Nah kalau yang pertama tadi dari hakim, yang kedua bukan dari hakim. Nah, undang-undang sudah memberikan keleluasaan yang selebar-lebarnya. Ya, dari hakim boleh, dari yang bukan hakim juga boleh. Nah, sekarang kita akan lihat nih, ya untuk yang hakim itu ada di pasal 7 huruf A, khususnya di angka 6. Ya. Nah, kalau kita buka kutipannya berbunyi demikian. Berpengalaman, jadi saya baca pasal 7-nya ya. Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6B harus memenuhi syarat. Yang angka huruf A, angka 6, berpengalaman paling sedikit 20 tahun. 20 tahun menjadi hakim. 20 termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Jadi apapun jabatannya, yang penting dia hakim. Itu 20 tahun, Pak. Paling sedikit 20 tahun, minimal berarti. Lama ya. Iya, kan mau jadi calon hakim agung, Bu. Iya kan? Gak main-main ini ya, secara dasar hukumnya gak main-main ya. Ya kan? Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan IWPI, perkara di pengadilan pajak 1 tahun 21.000 kasus tahun 2023. Semuanya, kalau tidak semuanya, hampir semuanya itu diperiksa di Mahkamah Agung. Karena yang kalah ngajukan PK, yang menang ya menerima kontra memori PK. Nah, jadi semuanya diperiksa di Mahkamah Agung. Mau menang mau kalah, ya dua-duanya para pihak tetap akan bersengketa atau berperkara di Mahkamah Agung. Ya, nah, jadi perkaranya sangat banyak. Oleh karena itu perlu jam terbang. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu hakim karir itu siapa? Tentu hakim karir yang dimaksud itu adalah calon yang punya pengalaman sebagai hakim. Ya kan? Hakim mana? Ya tentu hakim yang mana saja. Kalau di hakim PN boleh nggak? Boleh saja kalau memang dia punya kompetensi di bidang perpajakan, ya kan? Jadi tidak harus hakim di pengadilan pajak. Tidak harus, ya kan? Yang karena tidak disebutkan di sini kan? Yang disebutkan adalah pengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim. Bisa di hakim di pengadilan agama, pengadilan tun, pengadilan militer kalau memang bisa. Dan juga pengadilan pajak. Kan begitu. Nah, sekarang kita lihat di syarat untuk hakim non karir. Nah, kalau hakim non karir persyaratannya ada di pasal 7 huruf B angka
2, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun lagi. Jadi angkanya sama-sama 20 nih. 20 tahun. Kalau yang karir 20 tahun di pengadilan, Iya. kalau yang non karir Iya. 20 tahun di bidang profesi hukum dan akademisi. Itu apa Pak? Akademisi dan atau profesi hukum? Nah, kalau profesi hukum ya, artinya pekerjaan dia di luar pengadilan, tapi kesehariannya berhubungan dengan hukum. Misalnya apa? Contohnya? Kepolisian, Oh, polisi. kejaksaan, Iya, kejaksaan. hakim itu sendiri, Hakim. ya Kalau kan? advokat? Nah, kalau Bisa advokat bisa juga, Bisa juga. karena kan di profesi hukum, ya kan? Oke, Nah, oke. pengacara pajak boleh nggak? Ya bisa juga. Bisa juga. Ya. Oke. Dan akademisi. Nah, akademisi siapa sih? Tentu kita tahu ya. Iya. Itu adalah para dosen. Dosen, ya. Dosen yang udah 20 tahun mengajar hukum pajak, ya boleh. Ya kan? Pasti dia mumpuni sekali. Udah pasti dia sekarang udah jadi guru besar. Harus hukum pajak Pak, yang maksudnya mengajar dalam bidang hukum pajak. Ya kalau dia mau menjadi hakim kan, hakim Oke, pengadilan harus pajak. itu Tapi ya. kalaupun tidak, paling tidak dia mengajar di bidang hukum itu sudah 20 tahun. tahun. Dan kalau mengajar di bidang hukum 20 tahun, pasti kalau dia berkarir di kampus sudah jadi guru besar. Iya, iya betul. Iya, yang disebut dengan profesor itu loh. Profesor, iya, Nah, betul. ya. Oke. Jadi profesor itu kan guru besar, itu apa namanya, satu predikat yang tentunya ingin dicapai oleh setiap insan yang berprofesi di bidang akademisi. Iya. Ya. Nah, itu syarat-syaratnya. Itu salah satu syaratnya Ya. Pak, terkait dengan kompetensi di pasal Betul. 7 tadi ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan, Bu Iren. Kita coba praktekkan dan terapkan di dalam profil 3 calon Nah, hakim kita tadi. coba sesuaikan Ya. gitu ya Pak. Oke. Contoh misalnya yang pertama itu Dr. Diana Ginting. Ya. Ya. Nah, beliau itu background awalnya adalah akuntansi. Oke. Kemudian kuliah lagi hukum. Ya. Nah, pertanyaannya pasti dia bukan dari hakim karir kan? Nggak mungkin. Ya. Karena dia bukan hakim. Ya. Maka dia masuk ke non karir. Non-karir. Nah, non karir kan disebutkan di sini syaratnya adalah 20 tahun paling sedikit di Iya. bidang profesi hukum. Iya. Nah, kalau beliau ini kan profesinya adalah auditor. yang tadi Auditor kan lebih kepada akuntansi. Iya. Ya kan? Iya. Meskipun ada unsur hukumnya di situ, tapi lebih banyak kepada akuntansinya. Ya. Nah, berarti kan profesi hukumnya kan tidak bisa dibuktikan 20 tahun. Iya, iya, iya. Yang kedua, dosen, apakah dia seorang dosen di bidang hukum? Sepertinya tidak. Ya kan ya, sepertinya oke. tidak gitu ya. Nah, kalaupun dia dosen di bidang hukum, mungkin patut diduga dia dosen itu baru-baru saja. Karena apa? Karena menurut penelusuran kami, beliau itu lulus dulu di bidang akuntansi baru kuliah hukum. Ya. Jadi ketika dia lulus hukum, baik itu SHMH, kemudian dia mengajar, berarti kan jam terbangnya mengajar di bidang hukum itu sangat pendek. Iya, iya, belum sampai Nggak mungkin 20 ya. tahun Iya, gitu loh benar, kan. Ya Pak. nggak mungkin. Ya hampir tidak mungkin kalau dihitung Oke. secara matematis. Oke, oke. Ya. Nah, jadi menurut kami memang ini berkaitan dengan jam terbang kompetensi dan Iya. itu yang kami laporkan juga kepada Komisi 3 DPR RI. Iya, oke. Ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah Hakim LY Harisyanto. Nah, tadi beliau sudah mengatakan bahwa beliau itu jadi hakim tahun 2016, 2017 ya, Ya. awal-awal ya di videonya itu ya. Katakanlah 2016. Iya. Berarti dia baru 8 tahun. Iya. Ya, Iya, jadi belum hakim. setengahnya, Pak. Nah, ya kan? Oke. Nah, makanya karena dia baru 8 tahun jadi hakim, makanya memutus perkara tuh 2 tahun gitu loh, Bu. Lama gitu kan ya. Karena dia ini Pak keteteran gitu ya maksudnya. Kalau dia sudah 20 tahun memutus perkara nggak perlu selama itu gitu kan ya. Iya. Kembali lagi itu jam terbang. Jam terbang dan ya, kompetensi itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Iya benar sih. Benar. Ya kan ya. Itu harus dilalui dengan sendirinya. Iya, ada proses Ada yang harus proses. dilewatin ya, Pak. Iya kan ya. Iya. Nah, jadi ya samalah seperti pilot kan ya. Pilot kan punya jam terbang. Iya. Berapa puluh ribu jam misalnya. Iya, Ya itu kan nggak bisa dibeli, Bu. Iya. Ya harus dengan pengalaman yang harus dilalui. Betul. Nah, jadi kalau menurut kami 8 tahun ya tentunya bukanlah waktu yang panjang ya, nggak ada setengahnya juga dari syaratnya. Iya, iya. Begitu Oke. ya. Nah, yang ketiga Ketiga. juga kurang lebih mirip ya kan, Hakim Tri Hidayat. Iya. Ya, beliau juga kurang lebih menurut penelusuran kami itu masuknya kurang lebih nggak jauh dari Hakim LY Harisyanto. Oh, kurang lebih Iya, sama ya. Belum sampai 20 Belum, juga. ya. Baik, baik.
Dari satu syaratnya aja udah pasti nggak lewat ya Pak ya, Iya. harusnya. Betul, ya kan? Maka Komisi 3 DPR RI mempertanyakan itu. Iya. Karena Iya itu kan? dikembalikan ke Iya. KAI untuk direview kembali ya. Betul. Nah tadi pertanyaan yang sebelumnya itu Pak, oleh karena Mm-mm. itu sudah tahu, pasti KAI sudah paham ya Pak Mm-mm. akan adanya persyaratan yang berdasarkan pasal 7 yang tadi Bapak Mm-mm. sampaikan, tapi dengan pada saat kenyataan nggak sinkron nih. Mm-mm. Kira-kira apa analisa Bapak dari sisi ya dari Ketua Umum P5I juga dari sisi pandangan Bapak yang sudah berpengalaman dalam hal menganalisa ini, apa ya kira-kira menjadi dasar KAI bisa meloloskan sampai di sini? Ya, menurut kami Bu Iren, ini adalah masalah mengenai tafsir saja. Jadi menurut kami pemahaman mengenai 20 tahun bagi yang terutama yang non karir ya. Nah, kalau 20 tahun pengertiannya untuk non karir ini mungkin dimaknai sebagai pengalaman bekerja. Ya. Ya, memang betul 20 tahun itu adalah pengalaman bekerja. Tapi pasal 7 ayat pasal 7 huruf B maksud kami angka 2 secara tegas menyebutkan pengalaman dalam profesi hukum. Jadi boleh saja yang bersangkutan itu punya pengalaman 20 tahun, tapi tidak di profesi hukum. Boleh saja yang bersangkutan itu bekerja di Kemenq 20 tahun lebih, tapi kan tidak di profesi hukum, di Kemenq-nya tidak di profesi hukum. Dan tidak juga di kampus atau sebagai akademisi. Walaupun mereka dalam bidang pajak ya Pak di Kemenq-nya itu ya, tapi di hukumnya mereka tidak ada pengalaman. Kalau mereka lulus dari STAN, masuk ke Kemenq ya, atau masuk ke DJP, DJBC misalnya, ya. Lalu kemudian mereka menjadi katakanlah pemeriksa, ya. Berarti kan mereka itu punya kompetensi itu kan akuntansi sebagai pemeriksa. Nah, mereka tidak berada di bidang profesi hukum, kecuali mungkin mereka bekerja di Kemenq, ya baik itu DJP atau DJBC, tapi di biro hukumnya, ya itu masih dimungkinkan. Tapi kan yang bersangkutan tidak bekerja di biro hukum, dan kami menelusuri karirnya tidak demikian, ya kan? Dan itu berkaitan dengan non karir. Tapi yang karir sudah jelas. Kalau hakim baru 8 tahun, sangat jauh sekali untuk mencapai 20 tahun tadi. Dan frase yang digunakan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung ini adalah berpengalaman paling sedikit. Iya, betul Pak. Ya kan? Artinya apa? Minimal itu. Minimal, betul. Ya kan, ya paling pahit. Iya. Serendah-rendahnya. Kan begitu ya. Serendah-rendahnya gitu ya. Nah, artinya yang diharapkan tentunya jauh daripada itu. Iya, betul Pak. Gitu. Berarti apakah ini karena memang kebutuhan cukup dalam tanda kutip urgent ya untuk Hakim Agung, tapi juga memang kandidat yang ada memang tidak ada yang seperti persyaratan yang ditulis tadi Pak? Ya, kami memaknainya bahwa kandidat itu menurut kami selalu dan akan selalu ada. Selalu ada. Iya. Kami yakin Indonesia ini memiliki putra bangsa yang terbaik, banyak orang-orang pinter banyak. Yang sesuai dengan persyaratan yang Bapak Iya, ceritakan cuman tadi. persoalannya adalah mungkin banyak yang belum tahu. Ya, yang kedua ada juga stigma di masyarakat yang berpikir begini, kalau saya coba, meskipun saya memenuhi syarat di awalnya ya, itu syaratnya kan syarat formil tuh. Syaratnya itu syarat misalnya pengalaman 20 tahun. Iya. Lalu ada yang berpikir begini, kalau saya coba nanti juga di tahap kedua saya gagal. Kenapa? Saya kan bukan ASN. Oh iya, udah patah semangat dulu nih ya sebelum maju nih Pak. Percuma lah gitu ya kan. Tapi sebenarnya dia orang pintar. Nah, dia juga misalnya dosen sudah 20 tahun lebih. Tapi kebetulan dosennya di swasta. Misalnya gitu. Kalau nanti saya coba paling mentok di tahap 3, ya kan? Udah gitu tumbang nggak diusulkan ke Komisi 3 DPR RI. Jadi pemahaman yang seperti itu tuh harus diluruskan dulu supaya banyak calon-calon yang mau mendaftar. Oleh karena itu bagaimana caranya? Oleh karena itu sebenarnya P5I mengusulkan supaya kalau bisa Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial itu bersepakat untuk membuat kuota, begitu Bu Iren. Jadi misalnya begini. Dari dosen atau akademisi itu berapa sih kuotanya?
Iya. Jadi mereka itu punya semangat bahwa akan ada wakil dari mereka yang diterima. Oke. Kan Iya, gitu. iya. Terus dari profesi hukum berapa sih kuotanya? Ini Oke. untuk yang non karir ya. Iya. Ya. Terus yang dari karir, ya kan? Nah, yang dari karir itu disebutkan kuotanya juga berapa. Jadi transparan begitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini kan sekarang kebanyakan dari hakim pengadilan pajak. Iya. Ya, 2 dari 3 itu dari hakim pengadilan pajak. Dan kalau kita flashback ke belakang, itu hakim-hakim yang ikut dalam proses seleksi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, kalau kami tidak salah 4 tahun ke belakang, itu hampir semuanya berasal dari hakim aktif pengadilan pajak. Oke. Iya. Ya, jadi dari kelompok itu iya, aja Pak ya, artinya iya, gitu ya. Dia lagi gitu loh kan ya. ya. Nah, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan IWPI bahwa ada 72 hakim di pengadilan pajak. Iya. Ini berganti-gantian aja. Dari 4 tahun yang lalu nggak lolos, dicoba lagi si A nggak lolos, masuk si B. Si B nggak lolos, si C. Tapi kan dari kelompok itu aja. Terus bagaimana dengan yang lain? Dan yang nggak lolos sekarang pun bisa mengajukan lagi kan bisa, Pak? Setelah rehat 2 tahun. Oh, setelah rehat 2 tahun. Ya kan, artinya maksudnya bukan rehat 2 tahun, setelah mengikuti Pemilihan proses selama 2 tahun, dia harus rehat baru boleh ikut lagi. Oke, baik. Nah, rekan-rekan IWPI tadi sudah banyak cerita ya tentang periode ini, tentang bagaimana proses seleksi calon hakim agung. Tadi satu dari Pak Rey sudah memberikan saran ya Pak, adalah dari kuota, mungkin untuk beberapa kategorinya. Jadi kelompoknya nggak hanya dia, tapi juga dibuat supaya orang-orang di luar itu, yaitu putra-putri bangsa Indonesia yang memang memiliki kompetensi yang baik dan punya hati untuk bisa membela negara, menegakkan keadilan, juga mau ikut bercapek-capek juga ya Pak ya, berusaha gitu ya untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi bangsa dan bagi bangsa Indonesia kita. Nah Pak, selain kuota ada lagi nggak Pak saran yang lain? Ya tentu selain daripada diberikan kuota, tentu sosialisasi menjadi hal yang sangat penting. Sosialisasi. Ya. Okay. Selain daripada kuota itu yang paling utama, kuota yang paling supaya para kalau saya sebutnya gini loh, supaya orang-orang pinter itu pada tertarik gitu loh. Iya kan? Iya. Di Indonesia ini banyak orang pinter tapi tidak muncul. Iya kan? Iya. Saya tahu beberapa misalnya guru besar hukum pajak, dosen-dosen hukum pajak, ya kan? Itu ada yang saya kenal, tapi kan excitementnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, animonya nggak terlalu tinggi. Iya. Nah itu yang perlunya disosialisasikan oleh Komisi Yudisial. Supaya juga mereka yang pintar tadi kata Bapak juga merasa bahwa melihat ada kemungkinan yang lebih besar probability-nya Pak ya. Kalau daripada sekarang kayaknya udah pasti nggak bisa deh gitu ya Pak. Iya. Oke. Dan satu lagi Bu Iren, saya mau tambahkan. Kita harus memahami bahwa kalau kita bicara pajak, perpajakan, hukum pajak, itu bukan sesuatu yang sangatlah luar biasa susahnya. Nah, ini kadang-kadang diciptakan suatu pemahaman atau ada suatu doktrinisasi bahwa kalau kita bicara perpajakan itu sesuatu hal yang sulit dan hanya bisa dimengerti oleh sekelompok orang saja. Ya tadi golongan-golongan tertentu itu. Yang lain nggak bisa dimengerti. Kenapa? Karena sangatlah susah dan kompleks katanya. Katanya kan begitu ya. Iya betul Pak. Sementara kalau menurut saya ilmu itu jangan dibuat susah ya kan ya, dibuat mudah gitu ya. Nah jadi itu yang kemudian banyak orang kemudian menjadi a priori sehingga tidak mau masuk ke bidang perpajakan. Dan akhirnya yang mau masuk yang itu lagi, dia lagi dan dia lagi. Iya, mau nggak mau saya juga harus menjadi perwakilan daripada mungkin orang-orang yang menjadi mengatakan bahwa pajak itu susah. Awalnya juga seperti itu Pak, jujur ya. Tapi memang ya seperti ada pepatah katakan bahwa jika ada kemauan pasti ada jalan. Jika kita memang mau tahu dan kita mau berjuang, pasti kita akan mendapatkan ilmunya dan menjadi mudah pastinya. Iya, bukan berarti juga mudah itu bukan berarti nggak ada proses yang harus kita lewati, perjuangan ya Pak ya. Tapi itu akan menjadi satu hal yang juga buat berguna buat kita. Oke rekan-rekan IWPI, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akan selesai pada saat podcast hari ini. Saya mau ingetin ya, hari ini ada dua konten YouTube yang kita bahas, yaitu video tadi wawancara calon hakim agung tanggal 9 Juli dan juga kemarin 27 Agustus ada video dari akun DPR RI Komisi 3 ya Pak. Jadi nanti rekan-rekan IWPI bisa nonton supaya apa yang tadi Pak Rey ini ceritakan
bisa relevan dan langsung cepat nangkepnya gitu. Oh, itu maksudnya. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita mengakhiri dari ruang podcast cerdas kita hari ini ya. Nah, kan kami tahu semua nih ya Pak bahwa Bapak Dr. Alessandro ini sangat fokus kepada hukum perpajakan ya. Bahkan Bapak berjuang sampai dengan tahap manapun menurut kami ya untuk benar-benar simultan untuk memperjuangkan hak dari wajib pajak, juga bukan hanya itu tapi juga menyertakan keseimbangan antara wajib pajak juga daripada dengan DJP gitu ya Pak. Nah, kita pengen tahu nih Pak, dari pengalaman Bapak, proses-proses Bapak berpraktek sebagai advokat, pengacara pajak, ada nggak cerita-cerita ataupun pengalaman Bapak yang Bapak alami berkaitan dengan kode etik tadi, kompetensi kode etik dari hakim yang ada di pengadilan pajak? Kira-kira seperti apa Pak pengalaman? Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang baik dari Bu Iren. Jadi memang kami sudah praktek itu di peradilan pajak ya Bu ya, bukan hanya sebagai kuasa hukum tapi juga kemudian sebagai ahli hukum pajak di pengadilan pajak ya. Jadi terkadang kami menjadi kuasa hukum, terkadang kami menjadi ahli, tergantung perkara yang sedang disidangkan ya. Nah, kalau pertanyaan tadi Bu Iren berkaitan dengan kompetensi yang pernah kami alami ya Bu ya. Sebenarnya apa yang tadi ditanyakan oleh panelis dari Komisi Yudisial kepada Hakim L.Y. Harisya Advianto itu juga kami alami sebenarnya Bu ya. Ya. Bahkan sebenarnya wajib pajak yang disebutkan tadi itu adalah wajib pajak yang kami wakili itu Bu. Yaitu PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Direktur Jenderal Pajak. Yang putus tadi ya Pak ya? Ya, yang tadi yang 2 tahun. Yang 2 tahun belum itu diputus. ya, belum diputus ya. Berarti sekarang sudah diputus belum Pak setelah Bapak membuat satu laporan? Jadi setelah kasus kami itu viral di Komisi Yudisial, setelah perilaku hakim yang menangani perkara kami itu viral di Komisi Yudisial, kemudian majelis hakim tersebut baru mengundang kami. Itu tepatnya 2 minggu setelah itu. Jadi setelah viral baru majelis hakim ya atau hakim anggota yang menjadi calon hakim agung ini berada di majelis itu mengundang kami untuk menghadiri sidang pengucapan ya. Nah, namun kalau perkara itu nggak viral di Komisi Yudisial, mungkin kami nggak akan diundang juga. Belum juga ya Pak? Ya, untuk menghadiri sidang tersebut. Berarti the power of viral. Ya, jadi memang kami harus sampaikan kepada rekan-rekan, terutama IWPI ya sebagai wajib pajak, memang apa yang kemudian menjadi hak itu memang harus diperjuangkan, tapi pada koridor hukum yang tepat. Ya. Nah, kalau pertanyaan Bu Iren tadi adalah pengalaman, itu salah satunya Bu ya. Jadi perkara kami itu kami laporkan kepada Komisi Yudisial itu untuk ditanyakan kepada calon hakim agung tersebut. Nah, kami juga harus memberikan apresiasi kepada Komisi Yudisial Bu Iren karena laporan kami itu ditanggapi dengan cara ditanyakan kepada calon hakim agung itu yang kebetulan menjadi hakim yang memeriksa perkara kami. Ya, dan untungnya beliau jujur gitu ya. Nah, untungnya kenapa kami sebut untungnya? Ya kan bisa saja dia nggak jujur gitu ya. Untungnya dia jujur. Nah, tapi meskipun dia jujur, artinya kan pengakuan adanya pelanggaran kode etik itu sudah bukan lagi menjadi dugaan harusnya, tapi sudah merupakan suatu pengakuan. Sudah diakui ya. Namun kan pertanyaannya kenapa tetap diloloskan begitu ya? Apakah kemudian tidak ada calon yang lain? Kan begitu yang menjadi pertanyaan ya. Nah, itu pengalaman kami Bu ya. Yang kedua, salah satunya. Yang kedua, kami juga punya beberapa pengalaman ya dengan hakim tersebut di mana patut diduga yang bersangkutan itu memang ketika membuat putusan itu ada alat bukti yang kemudian belum dimuat dalam putusan. Berarti belum lengkap semuanya. Dan itu juga sudah kami sampaikan laporannya kepada Komisi Yudisial. Dan juga kami punya pengalaman juga di beberapa majelis hakim di pengadilan pajak ketika menghadirkan ahli, contohnya kepada yang bersangkutan itu kami pernah menghadirkan ahli juga, meskipun diberikan kesempatan, tapi itu melalui satu argumentasi yang sangat panjang gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua wajib pajak punya kompetensi untuk berargumentasi sepanjang itu melawan hakim yang punya kewenangan dengan palunya di sebelah tangan kanannya? Nah, kalau dia nggak punya kompetensi kan sangat susah sekali. Betul. Nah, mungkin bagi kami sebagai praktisi itu hal yang biasa begitu ya. Namun demikian dengan perdebatan yang panjang akhirnya ahli tersebut diberikan kesempatan untuk dihadirkan. Betul. Nah, catatan kami adalah kenapa menjadi sangat sulit memberikan kesempatan.
Apa ruginya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghadirkan ahli? Toh juga kalau ahlinya tidak dihadirkan dengan alasan supaya sidang cepat selesai, buktinya kan yang bersangkutan kan memutus perkara dalam 2 tahun juga. Bedanya apa? Ya kan nggak ada bedanya kalau misalnya dia tidak memberikan kesempatan atau memberikan kesempatan, karena faktanya dia memberikan kesempatan juga diputus 2 tahun. Kalau dia tidak memberikan kesempatan, apakah kemudian putusannya itu menjadi lebih cepat? Iya. Jawabannya belum tentu kan. Betul. Ya, jadi sebenarnya menurut kami tidaklah beralasan ya. Banyak sekali hakim di pengadilan pajak itu kalau sidang, kami harus katakan karena memang ini pengalaman kami ya. Mengenangani perkara ya cukup banyak lah gitu ya. Selalu kalimat yang dilontarkan dalam persidangan itu, kami ini perkaranya banyak gitu ya. Jadi kalau bisa cepet lah gitu ya. Tapi setelah cepet juga nggak langsung diputus juga. Nunggunya 2 tahun bahkan bisa lebih gitu ya. Nah jadi menurut kami alasannya kurang logis gitu ya. Nah makanya panelis dari KY mengatakan itu merupakan perilaku yang tidak profesional. Menurut Dr. Siti Nurjanah SHMH pada waktu itu. Ya, dan itu diakui oleh hakim tersebut ya. Wow ya, ternyata pengalamannya tadi baru kesebut 3 sih Pak. Pasti saya yakin lebih dari itu ya Pak. Karena memang rekan-rekan IWPI Pak Ray itu memang nggak pernah takut dengan palu tadi. Mungkin kalau kita nih lihat palunya aja udah jiper ya. Maksudnya mau berargumen lagi, berdebat, mau menyatakan hak kita juga kita susah. Tapi kita perlu belajar juga ya dari yang sudah punya pengalaman bahwa nggak perlu takut gitu. Kita harus juga berani untuk apa yang menjadi hak kita. Nah mungkin Pak, sebelum kita tutup, ada closing statement atau hal yang ingin Bapak sampaikan singkat, padat, dan bisa menjadi masukan yang baik bagi kami. Baik, terima kasih Bu Iren. Kepada rekan-rekan IWPI, kami ingin sampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Kembali lagi penekanannya adalah hukum harus menjadi panglima ya. Karena di dalam negara hukum atau rule of law ya ada yang dikenal dengan sebutan supremacy of law. Artinya hukum harus menjadi panglima. Nah, yang disampaikan Bu Iren tadi itu bahwa kita itu harus berani. Berani itu artinya bukan jadi preman ya Bu Iren. Nah, berani itu artinya kita memahami hukum dengan baik. Ya. Dan kita perlu mengedukasi hakim ketika dia tidak memahami hukum dengan baik. Nah, rekan-rekan IWPI perlu kami sharing bahwa kami tidak mengatakan bahwa hakim di pengadilan pajak itu semuanya tidak punya kompetensi, bukan. Memang ada yang betul-betul mempunyai kompetensi. Tapi tidak sedikit juga yang kurang kompetensinya. Kenapa demikian? Perlu rekan-rekan ketahui bahwa menjadi hakim di pengadilan pajak sebagian besar latar belakangnya akuntansi. Setelah lulus menjadi hakim di pengadilan pajak, baru yang bersangkutan satu persatu kuliah sarjana hukum. Ya kan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bisa bayangkan, kalau misalnya si A menjadi hakim umur 50, lalu dia baru mulai kuliah di umur 50. Lulus SH pasti 54. Iya betul. Ya. Katakanlah dia pensiun di umur 70 tahun, nggak usah 70 deh, 65 deh misalnya. Ya kan? Berarti kan dia berkarirnya itu kan 54 ke 65. Berarti 11 tahun. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang menjadi sangat hebat dan luar biasa memahami hukum dalam hanya punya praktek 11 tahun? Kalau saya harus katakan tidak. Kenapa? Karena calon hakim agung kan disebutkan tadi memiliki pengalaman minimal 20 tahun. Jadi 20 tahun saja disebut minimal. Artinya apa? Anda nggak menjadi hakim yang hebat kalau belum 20 tahun. Ya apalagi kurang. Nah, jadi yang kami mau sampaikan kepada rekan-rekan IWPI adalah jadikanlah hukum sebagai panglima, supremacy of law. Yang kedua, ya, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan prosedur hukum, due process of law. Dan yang ketiga, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Equality before the law. Nah, oleh karena itu kami tidak meminta kalian untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tapi lakukanlah sesuai dengan koridor hukum. Ya, nah oleh karena itu kami ada di masyarakat untuk menjadi penyeimbang ya antara wajib pajak
dengan Direktur Jenderal Pajak Ya. supaya tidak ada yang keluar dari koridor hukum. Ya. Ya. Direktur Jenderal Pajak tidak boleh sewenang-wenang, ya, tidak boleh tanpa dasar kewenangan, Ya. tidak boleh melampaui kewenangannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat di bidang pemerintahan khususnya perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak juga tidak boleh melanggar hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, tapi harus memenuhi ketentuan hukum dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Pada saat yang bersamaan, wajib pajak mendapatkan haknya, ya, untuk melaksanakan kewajiban yang dimaksud. Nah, jadi kita harus menjadi penyeimbang. Betul. Ya, dan itulah fungsi kita berada di masyarakat. Jadi kami dari P5I bukan kemudian ingin memojokkan DJP, ingin membela WP, bukan. Sebaliknya kami juga tidak mau meninggalkan WP begitu saja, ya kan, demi untuk membela atau mengedepankan DJP dalam mencari target penerimaan pajak, tidak juga begitu. Tapi kita harus mendudukannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ya, disitulah hukum harus menjadi panglima. Bukan pajak yang menjadi panglima. Bukan 2.500 triliun yang menjadi panglima, ya. Karena kalau itu yang menjadi panglima berarti konstitusi kita harus diubah dong kalau begitu, ya. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Itu yang mungkin kami dapat sampaikan sementara. Terima kasih Bu Iren, terima kasih rekan-rekan IWPI. Terima kasih banyak Bapak Dr. Alessandro Rey, dan luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Pak untuk kehadiran hari ini. Sama-sama. Bapak mengisi lagi dengan edukasi, dengan cerita-cerita yang menarik dan berharga untuk menjadi satu hal yang buat kami juga menjadi pengetahuan ya Pak. Mungkin kita nggak perlu belajar lagi di kampus nih untuk hari ini. Kita udah dapat berapa SKS nih ya Pak. Tapi nanti mau sekolah boleh sekolah lagi ya rekan-rekan ya. Terima kasih banyak, dan pastinya kita akan jumpa lagi Pak nanti di ruang podcast ini dengan topik-topik yang menarik lagi berikutnya. Baik rekan-rekan IWPI, seperti yang tadi sudah disampaikan closing statement dari Bapak Dr. Alessandro Rey bahwa IWPI bukan hanya membela wajib pajak, tapi kami juga ingin menjaga keseimbangan antara wajib pajak dengan DJP. Maka ada moto IWPI ya yang sering kali disebutkan nih. Saya kurang hafal jadi saya baca dulu ya rekan-rekan IWPI ya. Karena ini bagus banget. Hai wajib pajak, bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat. Hai fiskus, terimalah pembayaran pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Maka dua belah pihak ini memang diusahakan oleh berbagai macam pihak yang sangat peduli dengan negara ini untuk menjadi seimbang. Baik rekan-rekan IWPI dan juga P5I ya yang sudah menonton, terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk waktunya, atensinya buat kami, dan tetap semangat, tetap sukses dan sehat selalu. Terima kasih sudah ada di dalam ruang cerdas podcast IWPI. Selamat sore. Terima kasih Bu Iren, terima kasih rekan-rekan IWPI.